Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Karso Sangli TV. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengatasi permasalahan seputar fotokopi, seputar trouble mesin fotokopi. Kali ini saya akan membahas mesin fotokopi Canon IR5000 yang mana unit panel LCD-nya tidak bisa, ada beberapa bagian tombol numeriknya yang tidak bisa ditombol alias no respon. Oke, ini sudah saya persiapkan panel unitnya yang sudah dicopot dari mesin fotokopi. Ini sudah saya tandai bagian-bagian mana saja yang tidak bisa ditombol. Yang pertama ada tombol reset, yang kedua tombol additional function, yang ketiga angka 5, kemudian angka 6 dan angka 0. Itu dia yang tombol-tombol yang tidak bisa dipencet alias no respon. Untuk kasus seperti ini jangan buru-buru beli satu unit seperti ini ya guys, karena mahal sekali ini. Kalau cuma tombol numeriknya ini yang rusak, ini bisa diservis ini dengan biaya yang sangat murah sekali. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video saya sampai selesai ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Setelah casing-casing terlepas, sudah terlihat PCB panel numeriknya. Lepas dulu soket-soket perkabelan. Setelah baut terlepas, kemudian kita angkat PCB panel numerik, kita angkat ke atas. Ini dia sudah terlihat. Sumber permasalahannya ada di bagian ini, tombol-tombol numeriknya ini guys.
Oke, ini tadi yang mati akan saya bongkar, saya solder, kemudian akan saya pasang switch yang baru. Ada berapa bagian tadi? Ada 5 bagian tombol yang mati. Ini PCB numeriknya guys, yang sudah saya tandai dengan ballpoint. Bagian mana yang macet tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian switch yang harus diganti. Langkah berikutnya, persiapkan alat solder. Kita panasi dulu. Kemudian timah atau tinol, kemudian sedotan penyedot timah, siapkan juga switch penggantinya. Ini switch penggantinya. Kalau yang untuk Canon IR 5000 kaki 3 seperti ini. Ini bisa beli di toko elektronik, banyak tersedia ini. Kalau tidak ada yang kaki 3, cukup kaki 2 nggak apa-apa, juga bisa dipasang seperti ini. Beda lagi kalau untuk Canon IR 6570, kakinya sudah beda lagi. Kalau untuk Canon IR 6570 kakinya 4. Ini dia. Ini sangat murah sekali ini guys. Setelah menunggu solder sudah panas, langsung saja kita eksekusi PCB numerik ini guys. Langsung saja kita solder bagian switch yang telah mati. Ada 5 bagian tadi. Oke, kita buka switch yang pertama. Setelah solder terlepas, tinggal kita cabut saja ini guys. Nih. Satu, dua,
1 2 3 4 5 switch sudah terlepas semua. Untuk memastikan apakah switch benar-benar sudah mati atau hanya kaki-kakinya saja yang berkarat, bisa kita tes dengan avometer ini guys. Ini switch yang sudah saya copot tadi, akan saya tes apakah switch ini benar-benar sudah mati. Langsung saja saya tes. Tidak ada respon sama sekali, alias switch ini sudah mati, memang harus diganti. Kemudian sudah saya persiapkan switch yang baru, juga akan saya tes. Switch baru yang masih normal akan berfungsi normal seperti ini ya guys. Ini dia pengetesan switch tombol numerik, apakah sudah mati atau hanya berkarat. Kalau hanya berkarat, bagian kaki-kakinya bisa kita kerik pakai cutter, lalu kita tes lagi pakai avo. Jika masih bisa nyambung, berarti masih bisa dipakai, tak perlu ganti switch baru. Oke, sekarang proses pemasangan switch yang baru. Tinggal kita tancap-tancapkan ke lubang yang sudah kita copot tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 biji. Kemudian kita solder kembali kaki-kakinya. Sambil kita tekan supaya masuknya sempurna.
Setelah semua terpasang, tinggal kita pasang kembali ke seperti semula. Sudah selesai. Semoga tombol-tombolnya bisa normal kembali dengan pergantian switch yang baru. Proses pemasangan kembali seperti semula. Pasang semua soket-soket perkabelan seperti semula. Hati-hati pada kabel LCD yang berjenis fleksi ini ya guys, jangan sampai ada yang tertekuk karena bisa mengakibatkan korsleting pada LCD. Pastikan ujung kabel lurus tanpa ada tekukan dan masuknya pas.
Oke, sudah selesai semua, sudah terpasang. Semoga tombol-tombol numeriknya kembali dapat berfungsi dengan normal. Demikian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat terutama bagi rekan-rekan sobat fotokopi, pengusaha fotokopi yang ingin memperbaiki mesin fotokopinya sendiri. Sampai jumpa di video saya seputar tips dan trik perbaikan mesin fotokopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.